Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebuah daerah dinamakan Banyuwangi? Banyu artinya air, wangi artinya harum, air yang harum. Nama yang indah dan sederhana. Tapi tahukah kamu, di balik nama itu, tersimpan sebuah kisah pilu tentang kesetiaan yang diuji, fitnah kejam, dan pengorbanan seorang perempuan yang tidak bersalah. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi sebuah legenda yang dipercaya melahirkan nama Banyuwangi itu sendiri. Banyuwangi, sebuah kabupaten yang memesona di ujung timur Pulau Jawa, gerbang menuju Pulau Dewata. Bali kini ia dikenal dengan pariwisatanya yang mendunia, dari kawah ijen yang magis hingga pantai Plengkung yang menantang. Wilayah ini dahulu merupakan pusat kerajaan Blambangan, sebuah kerajaan Hindu terakhir di Jawa yang gigih bertahan dari pengaruh luar. Namun, jauh sebelum Banyuwangi dikenal dengan kemegahan alam dan budayanya, daerah ini menyimpan sebuah kisah tragis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita yang menjadi pengingat tentang betapa berbahayanya amarah yang tak terkendali. Kisah ini dimulai pada masa pemerintahan kerajaan Blambangan. Hiduplah seorang kesatria gagah perkasa bernama Raden Sidapeksa. Ia bukan sekadar bangsawan biasa. Ia adalah panglima perang andalan raja, sosok yang disegani karena keberaniannya di medan laga dan kesetiaannya yang tanpa celah kepada sang penguasa. Di sisinya, ada seorang istri yang jelita luar biasa. Namanya Sri Tanjung. Kecantikannya melegenda, namun yang lebih memesona dari parasnya adalah hatinya. Sri Tanjung dikenal sebagai perempuan yang lembut, berbudi luhur, dan yang terpenting, cintanya kepada Sidapeksa begitu tulus dan dalam. Mereka adalah pasangan yang serasi, lambang kebahagiaan dan kesetiaan. Namun, seperti pepatah, langit tak selamanya cerah. Suatu hari, Sidapeksa mendapat titah penting dari raja. Ia harus pergi menjalankan sebuah tugas berat yang memaksanya meninggalkan Sri Tanjung untuk waktu yang lama. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada istri tercintanya, berjanji akan segera kembali. Sepeninggal suaminya, Sri Tanjung menjalani hari-hari nia dalam kesunyian, menanti kepulangan sang kekasih hati. Namun, pesona kecantikannya yang luar biasa ternyata menjadi awal dari sebuah malapetaka. Seorang pejabat tinggi kerajaan yang diam-diam telah lama mengagumi Sri Tanjung, melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia mencoba mendekati Sri Tanjung dan merayunya. Namun Sri Tanjung dengan tegas menolak. Kesetiaannya hanya untuk Sidapeksa seorang. Penolakan itu melukai harga diri sang pejabat. Rasa cinta yang tak terbalas berubah menjadi kebencian dan niat jahat. Ia pun merancang sebuah rencana licik untuk menghancurkan kebahagiaan Sri Tanjung. Saat Sidapeksa akhirnya kembali dari tugasnya, ia tidak disambut dengan kabar bahagia. Pejabat yang pendendam itu langsung menemuinya dan menebarkan fitnah yang amat keji. Dengan penuh kelicikan, ia mengarang cerita bohong, mengatakan bahwa selama Sidapeksa pergi, Sri Tanjung telah berbuat serong dan mengkhianati cinta mereka. Hati Sidapeksa hancur berkeping-keping. Api cemburu dan amarah seketika membakar akal sehatnya. Ia yang biasanya bijaksana, kini menjadi buta. Tanpa berpikir panjang, tanpa mencoba mencari tahu kebenarannya, ia langsung menelan menti-menta semua tuduhan itu. Ia pulang dengan hati yang bergemuruh. Setibanya di rumah, ia menatap Sri Tanjung, bukan dengan tatapan rindu, melainkan dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Ia menuduh istrinya telah berbuat nista dan mengotori nama baik keluarga. Sri Tanjung terkejut dan sangat terluka. Air matanya berlinang. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua itu adalah fitnah belaka. Ia bersumpah demi langit dan bumi, menunjukkan kesetiaannya yang tak pernah goyah. Namun, telinga Sidapeksa seolah telah tertutup. Pikirannya sudah diracuni oleh hasutan dan amarah. Segala penjelasan dan sumpah setia Sri Tanjung hanya dianggap sebagai omong kosong. Keputusan gelap telah ia ambil. Dalam keputusasaannya, Sri Tanjung tahu
bahwa kata-katanya tak lagi berguna. Ia kemudian mengajukan sebuah permintaan terakhir untuk membuktikan kesuciannya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata kepada suaminya, "Kakanda, bawalah aku ke tepi sungai. Jika setelah engkau mengambil nyawaku dan jasadku, kau lemparkan ke sungai, airnya menjadi keruh dan berbau busuk, maka benarlah aku telah berbuat nista. Namun, jika air sungai itu justru berubah menjadi jernih dan menebarkan aroma wangi, ketahuilah bahwa aku tidak bersalah dan semua ini adalah fitnah." Sidapeksa, yang hatinya telah menjadi sekeras batu, menyetujui permintaan itu. Ia membawa Sri Tanjung ke tepi sebuah sungai yang keruh. Di sana, dengan hati yang dibutakan oleh amarah, ia menghunus senjatanya dan mengakhiri riwayat perempuan yang paling mencintainya. Jasad Sri Tanjung yang tak bernyawa, kemudian ia lemparkan ke dalam aliran sungai yang deras. Sidapeksa menatap aliran sungai dengan nanar, menanti apa yang akan terjadi. Dan pada saat itulah, sebuah keajaiban besar terjadi di depan matanya. Sungai yang tadinya keruh dan kotor, perlahan-lahan berubah. Airnya menjadi bening sebening kristal. Bukan hanya itu, dari dalam air, menguarlah aroma harum semerbak yang memenuhi udara di sekitarnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka serempak berseru, "Banyuwangi! Banyuwangi!" yang berarti air yang harum. Seketika itu juga, Sidapeksa tersadar dari kegelapannya. Sumpah istrinya terbukti. Ia telah mengambil nyawa seorang perempuan suci yang tidak bersalah, istrinya sendiri. Penyesalan yang luar biasa menghantam jiwa Sidapeksa. Namun, semua sudah terlambat. Sri Tanjung telah tiada. Yang tersisa hanyalah air sungai yang jernih dan wangi, sebagai saksi bisu kesucian dan pengorbanannya. Tangis dan ratapan Sidapeksa tak akan pernah bisa mengembalikan istrinya. Sungai itu kemudian dikenang oleh masyarakat sebagai simbol dari kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dan sejak saat itulah, daerah di sekitar sungai tersebut mulai dikenal dengan nama Banyuwangi untuk mengenang peristiwa ajaib dan tragis tersebut. Nama yang menjadi pengingat abadi akan sebuah cinta, fitnah, dan penyesalan. Lalu, apakah ini hanyalah sebuah legenda yang indah namun menyedihkan? Ataukah sebuah kepingan sejarah yang tersamarkan oleh waktu? Hingga hari ini, masyarakat Banyuwangi masih sangat menghormati kisah Sri Tanjung. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk seni dan budaya, menjadi simbol dari kekuatan, kesucian, dan kesetiaan seorang wanita. Kisah ini mengajarkan kita tentang betapa berbahayanya fitnah dan prasangka. Pada akhirnya Banyuwangi bukan hanya sekadar nama sebuah tempat. Ia adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Sebuah peringatan bahwa fitnah bisa menghancurkan kehidupan. Bahwa kepercayaan yang telah rusak karena amarah seringkali tak dapat diperbaiki lagi. Karena terkadang kebenaran baru akan terlihat dengan jelas. Justru setelah semuanya terlambat dan tiada lagi yang bisa diselamatkan. Jika kamu menyukai kisah-kisah penuh misteri dari sejarah dan legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sekarang, aku ingin tahu pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, kisah Sri Tanjung ini murni legenda atau ada jejak sejarah nyata di baliknya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di penelusuran misteri berikutnya.